Kita hadir. Kami serahkan waktunya ini di tangan Ibu Mutiara melanjutkan pelajaran hari ini. Baik, terima kasih untuk Ibu Liung yang sudah memimpin kita di dalam membuka lagu Bagaikan Bejana. Siap dibentuk. Setiap minggu biarlah kita menjadi bejana yang siap dibentuk, nanti jadinya seperti apa biar seperti yang Tuhan mau. Pemilihan lagu yang luar biasa ya. Terima kasih Ibu Liung. Bapak Ibu, kita akan segera masuk di dalam pelajaran kita hari ini. Saya minta kita semua menyiapkan buku kita yang warna putih. Kita buka di halaman 28. Malam hari ini saya akan membawakan dua bahan tutur sampai dengan halaman ke-35. Jadi cukup panjang. Tapi itu banyakkan gambarnya, jadi nggak usah takut ya. Selain itu, saya minta Bapak Ibu juga sudah menyiapkan 4 hukum rohani, kemudian juga buku pimpinan Roh Kudus, kemudian juga Bapak Ibu saya persilakan mempersiapkan 6 dari buku yang kecil-kecil yang kemarin sudah dibagikan ya, buku BLD. Ya, 6 buku itu. Jadi dari BLD 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Silakan. Ya, satu paket ini. Iya, satu paket. Betul. Satu paket yang di amplop kecil. Pak Niki ada kan ya, Pak Niki? Aman, Pak Niki? Pak Andi? Ada, Bu. Ada ya? Bu, ada, Bu. Aman ya, Ya. siap ya. Jadi bisa Aman. mengikuti. Oke, saya lihat Ibu Jenny, Ibu Yeni udah ada. Iya. Oke, baik. Sebelum saya memulainya, saya akan share. Tolong Bapak Ibu kasih tahu saya ya, udah kelihatan apa belum itu siaran saya ya. Ini udah panjang-panjang nggak taunya. Ini lagi. Udah kelihatan belum? Kelihatan. Ya, sudah. Udah ya? Oke. Udah, oke. Baik. Bapak Ibu semua sudah siap bukunya? Udah. Siap. Siap. Halaman Oke. berapa tadi, Bu? Halaman Bukunya 28, Pak. Dari buku 28 MPU. ya. Oke. Buku yang besar ya, Pak Ya. ya? Ya. Yang besar ya. Ya, yang di spiral itu ya. Ya. Oke, Bapak Ibu semua sudah siap? Sudah. Ya. Siap. Oke, kalau gitu mari kita satu dalam doa. Bapa di dalam sorga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, seperti lagu tadi, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Biarlah hidup kami menjadi bejana yang dibentuk oleh Tuhan, mau taat kepada firman Tuhan, supaya apa yang menjadi rencana Tuhan dalam kehidupan kami boleh terlaksana. Kalau ada seorang hambamu yang Tuhan percayakan, mari sembunyikan dia di balik salibmu. Lalu hambamu ini berdoa untuk setiap jemaatmu yang ada di tempat ini. Nyatakan suara hatimu, apa yang menjadi kehendakmu, karena saat ini adalah milik Tuhan. Bapak Ibu ini adalah milik Tuhan yang Tuhan kasihi, dan Tuhan pasti sudah mempunyai rencana yang paling baik yang bisa mereka lakukan hanya di dalam diri mereka, bukan di dalam diri orang lain. Terima kasih banyak Tuhan, kami sekarang akan belajar fase yang kedua, itu membina. Kami mohon Roh-Mu yang kudus menolong kami, hati kami boleh menjadi tanah yang baik ketika firman Tuhan itu ditaburkan, dia boleh berakar, bertumbuh, dan menghasilkan buah. Kami berdoa, kami jangan menjadi pendengar saja, tetapi kami dimampukan untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih untuk Pak Andi yang sudah boleh lebih sehat hari ini. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah jamah dan pulihkan dia. Kami percaya pada proses penyembuhan selanjutnya Tuhan akan bekerja di dalam dan melalui dia. Semuanya Tuhan, makan, minum, obat, istirahat, kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Karena kami percaya Tuhan punya rencana baik atas diri Pak Andi. Terima kasih juga untuk Ibu Yeni Tuhan, dengan kesulitan dalam lututnya, kami percaya Tuhan sudah jamah Tuhan, semua terapi-terapi yang diperlukan oleh Ibu Yeni Tuhan memberkati, supaya itu membuat
kuat, menjadi tidak terganggu dalam aktivitas sehari-hari. Kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami yang akan bergabung setelah pulang dari pekerjaan. Ada Ibu Nanda, ada Ibu Cindy, barangkali juga ada Ibu Lisa, dan Ibu Vivi yang mengalami kesulitan dalam handphonenya, tapi kami percaya kesulitan teknologi tidak akan mengganggu kami untuk mendapatkan berkat firman-Mu hari ini. Terima kasih, hamba berdoa untuk teknologi yang kami pakai, Tuhan. Engkau jamah, Engkau tolong kami semua. Pak Ayub yang menjadi host juga, Tuhan memberkati, supaya pelajaran hari ini boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah kepada kami, anak-anak-Mu ini siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa. Amin. Amin. Bapak Ibu, seperti yang tadi saya sampaikan, kita akan membuka dari halaman 28 sampai dengan halaman 35. Tetapi sebelum saya membahas itu, saya ingin sekali membagikan satu hal yang penting, yaitu tentang adanya kebangunan rohani beberapa hari yang lalu, kurang lebih 2 minggu yang lalu di Southern California, tepatnya di tanggal 19 Juli di Angel Stadium di Anaheim. Acara ini digagas oleh anak-anak Tuhan yang mereka juga belajar menggunakan buku 4 hukum rohani pada awalnya, Pastor Greg Laurie dalam hal ini. Mereka juga dibina dengan menggunakan bahan yang sama dengan kita, yaitu BLD 1-6 dan kemudian dikembangkan lagi. Ya, jadi bimbingan lanjutan dasar itu menjadi sangat penting, karena kalau tidak ada pembinaan di dalam gereja kita, maka gereja kita tidak akan bisa bergerak maju. Maka saya mengucapkan selamat datang dalam fase yang kedua. Kemarin kita sudah menyelesaikan bagaimana caranya memenangkan orang lain dengan menggunakan 4 hukum rohani. Dan sekarang kita akan masuk dalam fase yang kedua, bagaimana Bapak Ibu diajarkan untuk membina orang lain, ajak orang lain yang ada di dalam gereja kita masing-masing untuk mengenal kebenaran firman Tuhan. Sudah siap semua untuk melihat filmnya? Ibu Yeni udah siap? Ya. Iya, oke. Mari kita dengarkan. Nggak terlalu panjang filmnya, tetapi ini saya yakin pasti akan menginspirasi kita. Did we just see a spiritual awakening happen in California? Look at these images from Angel Stadium. It was packed out. The fire marshals shut the doors and wouldn't let anyone in. And what an amazing lineup of talent we had. Brooke Lidgertwood leading us in worship. We had Carrie Job Carnes and Cody Carnes do that amazing song, The Blessing. Watch this viral video. Already 1 million people have seen it, of 45,000 people singing together. This is happening not in the Bible Belt, not in the South. This is happening in Southern California, the state that everyone is so quick to write off. But God is working in our state, and the last great spiritual awakening happened here in Southern California. And here's my prayer. I pray that the next spiritual awakening will happen here as well. Something is happening with Gen Z, and they are really hungry for spiritual truth. I mean, this is a generation that's been raised with social media. So Gen Z has more access to information and tools in any generation ever, all the tech you could ever want, and they have the highest suicide rate of any generation. They're called the hopeless generation.
I know that everybody is empty inside. I know that everyone is lonely inside. I know that everyone is guilty inside. And I know that everyone is afraid to die. What you're looking for isn't found on a screen or an AI voice that speaks to you and flatters you. It's found in a living God who has a plan and a purpose for your life tonight. This generation of young people are reaching out to God, and they showed up in droves at the Harvest Crusade when the invitation was given, where we invited people to come to Jesus Christ. Thousands flooded down to the field, and it was so full, the fire marshal shut that down too. So there were people literally backed up in the aisles who couldn't get down on the field to make that public profession of faith to follow Jesus Christ. Well, this is a first in Harvest history. We have people that still want to come, but the fire marshal has said no more. But the good news is you don't have to be in the field to accept Christ. You can do it wherever you are. For the longest time, I didn't feel like I was like worthy to come and be like, oh, you know, like I'm a child of God. But I think like that's important too, to realize that the guilt is also your heart wanting to connect with Him. I feel a lift off my heart, lift off my chest. Burden just disappeared because I've been struggling with mental stuff, and this has helped me with that. Pastor was talking about how to get out of our seat, to come down, join in the field. I felt my entire body just telling myself, just go down, and I wasn't going to. And then I saw everybody that was slowly just filling up the entire field, and I was like, you're not alone. I was like, look at thousands of people that are down here. Thank you that I am now a child of God. In Jesus' name I pray. Amen. God bless all of you. So let's keep praying that God does mighty things in California, but not just here, but all around the United States. This is the message Gen Z needs to hear. This is the message every generation needs to hear, the message of the gospel of Jesus Christ. Iya, Bapak Ibu, barusan yang kita saksikan adalah sebuah kegerakan rohani yang dilakukan setiap tahun oleh Harvest Crusade. Ada seorang pastor yang tadi Bapak Ibu lihat, namanya adalah Greg Laurie. Mengapa saya mengambil contoh beliau? Karena beliau ini juga sama seperti Bapak dan Ibu. Belajar pertama kali adalah dengan menggunakan 4 hukum rohani. Karena begitu panjangnya Alkitab, begitu tebalnya Alkitab, tetapi kita sudah belajar minggu lalu ya, bahwa 4 hukum rohani itu diringkas dengan begitu padat sehingga memudahkan orang untuk bisa menginjili sesama. Pastor Greg Laurie juga waktu itu berumur belasan tahun ketika dia mulai membacakan 4 hukum rohani. Kepada waktu itu dia mengatakan dia mendatangi ibu-ibu yang sedang makan di sebuah mall begitu. Dia bilang, waduh saya takut nih, tapi saya mau mengikuti perintah Tuhan, yaitu menginjil. Lalu ketika dia mulai menginjil kepada ibu-ibu itu, dia sudah tahu bahwa paling saya juga nanti akan ditolak. Ternyata tidak. Ibu-ibu itu menerima Pastor Greg Laurie yang pada saat itu masih berusia belasan tahun, berdoa untuk menerima Kristus. Jadi ketaatan kepada Tuhan itu menjadi sangat penting, melebihi pentingnya daripada kita memikirkan ketakutan kita di dalam hati kita. Nah, kemudian Pastor Greg Laurie yang juga dibimbing waktu itu dari Campus Crusade for Christ dengan Dr. Bill Bright, yang bahannya Bapak dan Ibu belajar bersama-sama dengan saya.
kemudian mulai memasuki bimbingan lanjutan dasar dan seterusnya. Jadi 45.000 orang yang masuk di dalam Angel Stadium itu bukan berasal dari gereja-gereja yang sudah ada atau dari orang-orang yang sudah pernah dilayani sebelumnya, tetapi itu diajak oleh orang-orang yang bergabung di dalam gereja atau Harvest Crusade. Mereka kemudian dilatih dan orang-orang ini membawa lagi teman-temannya, kenalannya, keluarganya untuk datang menghadiri Harvest Crusade setiap tahunnya. Dan tadi Bapak Ibu melihat ya, ketika orang itu mau datang, itu terpaksa Fire Marshal mengatakan mesti tutup karena kapasitas stadionnya sudah tidak cukup. Jadi mereka tidak bisa mengikut. Mereka ada yang masih di luar, di dalam kapasitasnya hanya 45.500. Dan ketika mereka sudah masuk, orang-orang diajak untuk altar call, maju untuk menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu juga dihentikan oleh Fire Marshal karena sudah pack, tidak bisa, sehingga akhirnya Greg Laurie mengatakan tidak apa-apa, kalian bisa berdoa untuk menerima Kristus dari tempat duduk saja. Jadi ingat ya, ini adalah pekerjaan Roh Kudus, ini bukan pekerjaan kita, tetapi kita mengambil bagian di dalamnya. Ya, 45.500 tidak mungkin akan tergabung atau terkumpul begitu tanpa pekerjaan orang-orang yang sudah pernah dilayani, tanpa pekerjaan orang-orang yang sudah dibina, tanpa pekerjaan dari orang-orang yang sudah terampil dan kemudian bisa diutus. Nah, sekarang kita akan belajar di mana tempat bimbingan lanjutan dalam kerangka PI, ya. Setelah kita PI, sekarang orang-orang yang sudah di PI itu, kalau kita lihat dari Matius 28 ayat 19 sampai 20, itu dikatakan karena itu pergi untuk apa? Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi ada 4 kata kunci di situ. Yang pertama adalah pergi, ya. Perginya ngapain? Jadikanlah murid. Ini pentingnya. Jadi amanat agung itu intinya adalah jadikanlah murid. Jadi we are a disciple maker, gitu ya. Lalu orang-orang itu kita baptis dan kemudian orang-orang itu kita ajar untuk kemudian nanti diutus memenangkan orang lain lagi. Jadi dalam bahasa Yunani atau bahasa asli Alkitab, amanat Tuhan Yesus di atas sebenarnya berinti pada kata kerja kuat yang disebut dengan jadikanlah murid. Sedangkan ketiga kata kerja yang lainnya merupakan kata kerja bantu, yaitu baptislah, ajarlah, ya, pergilah, baptislah, ajarlah. Tetapi intinya adalah jadikanlah murid. Oleh sebab itu, the Great Commission atau amanat agung intinya adalah membuat orang menjadi becoming a disciple maker, ya, orang yang memuridkan orang lain. Jadi kalau Bapak Ibu hari ini ikut di dalam BeMove itu nggak boleh berhenti sampai di sini, atau rugi kalau berhenti sampai di sini. Tetapi Bapak Ibu harus menjadi a disciple maker. Setelah itu Bapak Ibu akan memuridkan orang lain, karena itu adalah inti daripada the Great Commission, ya. Jadi inti daripada the Great Commission itu adalah becoming a disciple maker. Secara operasional dapat dikatakan bahwa tujuan daripada pekabaran Injil, kalau kita memenangkan seseorang dengan 4 hukum rohani, bukan cuma dimenangin, tapi orang itu tidak boleh dibiarkan begitu saja. Dia harus dijadikan murid, ya, karena kalau dia dibiarkan begitu saja tanpa ada satu pola pembinaan yang teratur, kemudian yang dengan modul yang building block begitu, barulah dia bisa menjadi orang Kristen yang terdidik dalam ajaran-ajaran sehat, ya. Jadi secara operasional tujuan dari PI adalah menjadikan murid. Nggak berhenti sampai di bersekutu saja, tetapi harus menjadikan murid. Nah, pergilah, kita sudah belajar ya, mengambil prakarsa untuk PI, bersaksi tentang Kristus. Baptislah,
membawa ke dalam persekutuan dalam tubuh Kristus, yaitu gerejanya. Kita tahu ya, kalau dibaptis berarti dia sudah dimeteraikan dengan Roh Kudus sebagai anggota tubuh Kristus. Dan ajarlah di sini artinya memberi bimbingan agar memahami dan mentaati ajaran Kristus. Untuk bisa memahami, memang itu harus ada modulnya. Jadi nggak bisa anak TK diberikan bahan untuk anak SMA, nggak bisa. Nah, gereja yang baik pasti akan membuat modul-modul yang cukup untuk mengajarkan kepada jemaatnya bagaimana bertumbuh di dalam Kristus secara baik. Pergilah, baptislah, ajarlah dimaksudkan di sini agar orang-orang yang diinjili itu menjadi murid Kristus. Jadi penting ya, menjadi murid Kristus. Gambarnya kurang lebih seperti ini. Itu sebabnya sesudah seorang percaya dan menerima Kristus, dia harus menerima bimbingan lanjutan yang teratur. Hanya gereja yang melakukan kelas-kelas pembinaan atau hanya gereja-gereja yang melakukan kelompok-kelompok bimbingan lanjutan yang teratur akan menjadi gereja yang hidup, akan menjadi gereja yang berkembang. Kenapa? Ada lagu tuh Pak Ayu pasti tahu lagunya. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti dia membawa semua orang datang kepadanya sekarang. Siapa tuh yang ikutan nyanyi? Iya, itu anak dari sekolah minggu itu. Nah, Ibu Dahlia. Benar, itu lagu dari sekolah minggu. Jadi, apapun kegiatan yang dilakukan oleh gereja, kalau kita mengajarkan seseorang tentang Kristus, meninggikan Kristus, dalam hal ini adalah pergi, baptis, ajar, jadikanlah murid, maka Tuhan Yesus itu yang bertanggung jawab untuk menambahkan jumlah pada gereja itu. Contoh dari tadi gereja Harvest Christian Fellowship, itu mula-mulanya adanya di Riverside. Jumlahnya tidak banyak. Tapi sekarang kalau kita pergi ke sana ada 3 kali ibadah. Setiap kali ibadah itu lumayan ya, ribuan. Itu hanya di Riverside. Kemudian dia berkembang juga ada di Orange County. Kemudian dia berkembang lagi juga ada di Maui, di Hawaii. Dan setiap kali dia beribadah itu banyak orang yang mengikuti dari secara online, baik di YouTube dan sebagainya. Kelompok pembinaannya bagaimana? Oh, kelompok pembinaannya aktif. Kenapa saya tahu? Karena Richard sekolah di situ. Jadi kalau saya lagi nunggu sekolah ya, di kantin-kantin itu ada kelompok-kelompok ibu-ibu, mereka membahas dengan modul tertentu. Ada kelompok-kelompok bapak-bapak ngumpul, mereka membahas dengan modul-modul tertentu. Kemudian hari Senin ada kelas sore, hari Rabu ada kelas sore. Mereka sering melakukan tinjauan-tinjauan Alkitab. Itu yang membuat jemaatnya menjadi apa? Menjadi bertumbuh imannya dengan modul yang benar, lalu pertemuan yang teratur. Akibatnya apa? Akibatnya gereja ini menjadi berkembang. Jadi orang yang sudah kita injilin jangan didiemin. Itu harus dibina. Harus dibina. Memang betul bahwa ada respons yang berbeda terhadap terhadap firman Allah. Coba saya minta tolong ya Pak Toga untuk membaca dari Markus 4 ayat 3 sampai 9 dan ayat 14 sampai dengan 20. Pak Toga Sirait, Markus 4 ayat 3 sampai 9, lalu lompat langsung ke ayat 14 sampai 20. Bapak Ibu yang lain tolong diperhatikan ya, bahwa benar ada respons yang berbeda-beda ketika firman Tuhan itu diberikan. Silakan Pak Toga. Markus 4 ayat yang ketiga dan sampai dengan 9. Dengarlah, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tanah semak duri,
Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati, sehingga ia tidak berbuah. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Dan katanya, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Ayat 14. Penabur itu menaburkan firman. Orang-orang yang di pinggir jalan tempat firman itu ditaburkan, ialah mereka yang mendengar firman. Lalu datanglah iblis dan mengambil firman yang baru ditaburkan di dalam mereka. Demikian juga yang ditabur di tanah yang berbatu-batu, ialah orang-orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, mereka segera murtad. Dan yang lain ialah yang ditaburkan di tengah semak duri. Itulah yang mendengar firman itu. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Ya, terima kasih Pak Toga. Jadi kalau di sini memang betul pada saat firman Tuhan itu ditaburkan, responsnya akan berbeda-beda. Di sini dinyatakan ada 4 macam ya. Di ayat 15 dikatakan orang itu mendengar firman Tuhan tetapi kemudian melupakannya karena tanahnya terlalu tipis begitu ya. Ada juga yang karena penindasan, ya waktu pertama sih dia penuh dengan sukacita. Tetapi karena ada penindasan, mereka mundur dan mengatakan firman Tuhan itu nggak realistis lah, nggak relevan lah begitu ya. Jadi mereka mundur di ayat 16 sampai dengan 17. Atau ada juga yang mengatakan, wah mereka terhimpit oleh perkara-perkara dunia ya, sibuk dengan mencari uang, sibuk dengan mencari ini dan itu, akhirnya apa? Mereka meninggalkan bahwa pentingnya firman Tuhan dalam kehidupan mereka. Tapi ada juga yang memiliki respons, yaitu mendengar dan menerima firman Tuhan itu, kemudian berbuah-buah. Ada yang berapa kali tuh katanya Pak Toga? Sekali. Yang 100, ada yang 30, ada 60. 60 juga ada. Nah, itu semua berbalik kepada kita. Kita mau jadi orang yang model mana? 1, 2, 3, 4. Tapi saya percaya kita semua akan menjadi orang yang model yang keempat. Begitu ya. Nah, orang yang model keempat ini adalah menerima firman Tuhan itu dengan senang, ya, kemudian mau berbuah. Nah, orang-orang ini akan masuk di dalam kelompok-kelompok pembinaan. Tetapi untuk para pembina, nanti Bapak Ibu yang ada di BIMUV 3, BIMUV 2, saya harapkan bisa menjadi pelatih seperti Ibu Liung, Pak Ayub, Ibu Tiur, Ibu Nanda, ya kan, Ibu Tina. Saya harapkan bisa juga belajar bahwa pada saat kita melatih orang itu sebetulnya itu tidak tergantung daripada jumlah waktu yang dihabiskan bersama dengan murid. Oh, saya udah lama lah hangout sama mereka atau membahas firman Tuhan itu udah berjam-jam dalam seminggu. Bukan begitu juga ya. Nanti kita akan belajar prinsip-prinsip dalam sebuah pemuridan. Ya, memang betul bagian yang kita baca tadi bahwa respons itu berbeda-beda ya. Tidak mengurangi tanggung jawab orang Kristen untuk membantu orang Kristen baru dalam bertumbuh. Tetapi perikop itu mengajarkan bahwa orang yang mendengar Injil, janganlah kita kecewa kalau mereka memberikan respons yang berbeda-beda. Karena Tuhan Yesus telah memberitahu kepada kita
orang yang mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan ajakan kita, pasti akan memberikan respons yang berbeda-beda, sehingga kita tidak perlu kecewa, karena memang demikianlah seharusnya, ya kan? Nah, sekarang kalau begitu kita harus belajar bagaimana sih prinsip-prinsip di halaman 29 ya. Halaman 29, apa sih prinsip-prinsip penting dalam proses bimbingan lanjutan berdasar Alkitab? Ada 13 ininya, prinsipnya. Kedaulatan Allah, pekerjaan Roh Kudus, peranan gereja, pentingnya firman Allah, pentingnya doa, peranan kita untuk membina orang-orang yang setiawan, pentingnya strategi, pentingnya saksi, pertumbuhan rohani itu memerlukan waktu, sehingga jangan mau buru-buru, mau instan gitu ya. Pentingnya persekutuan dengan orang Kristen lainnya, pentingnya pengulangan, peranan manusia sebagai alat di tangan Tuhan, dan juga ada cara-cara yang lain. Kita akan bahas satu persatu ya, Bapak Ibu ya. Yang pertama, kedaulatan Allah. Kita mesti tahu bahwa Allah lah yang berperan dalam proses bimbingan lanjutan. Kita memang harus berusaha sekuat tenaga supaya kita jangan menjadi penghalang bertumbuhnya seseorang. Kalau Bapak Ibu mungkin melihat bagaimana cukup gencarnya para pelatih menghubungi Bapak Ibu untuk masuk di dalam KTB, itu adalah karena para pelatih berusaha untuk taat kepada firman Tuhan. Tetapi harus kita ketahui bahwa di sini ada kedaulatan Allah ya. Mudah-mudahan kita adalah orang yang mengikuti proses yang Yesus Kristus lakukan, karena di dalam seseorang menerima Yesus Kristus sebetulnya Allah lah yang mengerjakan di dalam dia baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Ya, Yohanes 15 ayat 6 dan Filipi 2 ayat 13. Siapa yang mau volunteer bisa tolong membaca. Yohanes 15 ayat 16 dan Filipi 2 ayat 13. Silahkan. Yohanes berapa, Bu? Yohanes 15 ayat 16, Ibu Yeni. Yohanes 15 ayat 16. Iya, dan kemudian kalau ada yang volunteer lagi, Filipi 2 ayat 13. Dan satu lagi, Filipi 1 ayat 6. Silahkan Ibu Yeni duluan. Saya bacain Yohanes ya Bu, boleh? Boleh, silakan. Oh. Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. Iya. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Iya. Terima kasih Pak Diki. Filipi 2 ayat 13 silakan. Filipi 2 ayat 13, ada yang boleh membantu? Filipi 2 Ayat 13. ayat 16. 13. 13. Iya. Itu itulah. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Iya. 13. Iya. 13 ya Bu ya? Cukup 13, Bu. Betul. Sekarang yang di sini kita lihat ya bahwa Allah yang memilih seseorang, Allah yang menimbulkan keinginan di dalam seseorang. Kelihatannya orang itu tidak potensial mungkin menurut mata jasmani kita ya. Kelihatannya orang itu biasa-biasa aja. Kelihatannya orang itu tidak punya prospek ke depan. Tapi ingat baik-baik bahwa Allah yang memilih dia, Allah yang mau menetapkan dia untuk pergi dan menghasilkan buah. Allah yang memberikan kepadanya itu keinginan untuk melakukan pekerjaan baik yang Tuhan sudah sediakan untuk dia. Jadi mata kita tidak boleh tertipu oleh ini orang kayaknya biasa-biasa aja deh. Enggak. Itu adalah kedaulatan Allah untuk memilih orang-orang yang akan dipakai untuk menjadi disciple maker, ya, yang akan dipakai untuk menjala orang. Selanjutnya kita boleh.
Iya. Selanjutnya kita boleh memiliki keyakinan bahwa Allah yang memulai pekerjaan yang baik di antara kita akan meneruskannya sampai pada hari Kristus Yesus. Silakan Filipi 1 ayat 6. Siapa yang bisa membantu saya? Ibu Dahlia deh. Filipi 1 ayat 6. 1 ayat 6. Filipi 1 ayat 6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Iya, terima kasih Ibu Dahlia. Saya sudah mengalami hal ini di BIMUF Angkatan 2. Saya sudah melihat orang-orang yang dalam kebaikan Tuhan mau setia untuk mengikuti baik kelas hari Senin ataupun kelas di KTB. Saya sudah melihat. Barangkali orang mengatakan orang-orang itu adalah orang-orang yang biasa-biasa saja, gitu ya. Kayaknya nggak kelihatan gimana. Tapi saya bisa melihat ya bahwa Tuhan itu sekarang mulai kelihatan Tuhan itu sudah melakukan pekerjaan baik di dalam dan melalui Bapak Ibu yang saya perhatikan di dalam BIMUF angkatan yang kedua ini. Bahkan saya kadang-kadang suka amazed juga nih. Bu, ada KTB nggak minggu ini? Kebetulan dalam 2 minggu terakhir ini kepala saya pusingnya minta-minta ampun ya. Jadi di belakang ini, di belakang kuping saya ini sakit sekali dan kemudian pegel sampai di leher, sampai di pundak begitu ya. Dan saya mau bilang, aduh enggak dulu gitu, saya nggak berani sama Tuhan gitu ya. Kenapa? Karena orang-orang ini mengejar saya demikian rupa untuk, Bu mau KTB? Saya nanya, mau nggak? Mau Bu, gitu ya. Jadi di sini saya melihat ya, benar-benar kedaulatan Tuhan itu berperan di dalam membuat Bapak dan Ibu itu menjadi seorang disciple maker atau bukan. Tapi saya percaya bukan hanya orang-orang tertentu saja yang sudah saya lihat secara jelas begitu, tapi ini juga bisa berlaku di dalam semua Bapak Ibu. Misalkan kita mau memberikan diri kita taat kepada suara Tuhan. Jadi kita sudah membahas 4 respons. Boleh minta tolong Pak Ayub untuk suara-suaranya di itu Pak Ayub? Iya, Bapak Ibu boleh minta tolong untuk di-mute ya, supaya nanti cukup jelas suaranya terdengar ya. Jadi saya sudah menyaksikan sendiri beberapa orang di antara Bapak Ibu yang bahkan mencari pelatihnya untuk minta dibina. Itu menurut saya bukan karena Bapak Ibu itu orang yang rajin, tetapi Allah lah yang mengerjakan di dalam Bapak Ibu kemauan ya untuk melakukan itu semua. Kenapa? Karena Allah yang memulai pekerjaan yang baik itu akan meneruskannya sampai pada hari Kristus Yesus. Dan saya berterima kasih untuk kesetiaan Bapak Ibu. Saya berterima kasih, saya benar-benar mengucap syukur untuk kesediaan Bapak Ibu untuk mendengar suara Tuhan dan untuk setia melakukannya. Jadi yang prinsip pertama adalah kedaulatan Allah. Saya yakin Bapak Ibu juga akan merasakan kedaulatan Allah, bahkan sudah merasakan kedaulatan Allah. Contohnya adalah Bapak Ibu tetap taat, tetap setia ya. Yang kedua adalah pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus yang akan bekerja di dalam proses bimbingan ya. Kita baca di sini bahwa pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta yang menyebabkan perubahan mendasar ya. Roh Kudus yang ada di dalam diri kita memimpin kita ke arah kedewasaan iman sampai akhirnya kita menjadi serupa dengan Kristus ya. Roma 8 ayat 28 kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikannya, kita belajar di situ. Oleh sebab itu, kita tidak perlu berusaha dengan kekuatan sendiri. Hai pelatih-pelatih, hai kita nanti yang akan memimpin kelompok-kelompok pembinaan. Serahkan saja pada pimpinan Roh Kudus ya, karena yang bekerja itu adalah Roh Kudus. Yang selanjutnya adalah pemuridan berhasil adalah pemuridan yang dilakukan dengan cara kita mengambil prakarsa untuk membimbing orang lain lebih lanjut. Nanti kuasa Roh Kudus akan bekerja dan kita serahkan hasilnya kepada
Allah ya. Jadi itu sebabnya pekerjaan pembinaan itu adalah bukan pekerjaan kedagingan, tapi itu adalah pekerjaan kedaulatan Tuhan dan Roh Kudus bekerja di dalamnya. Bukan karena kelihatannya orang itu potensial, enggak. Karena orang itu menundukkan dirinya kepada pimpinan Roh Kudus. Baik itu adalah pelatihnya, baik itu juga adalah siswanya, Bapak Ibu. Ya. Yang ketiga adalah, yang juga penting, adalah peranan gereja. Allah menghendaki gereja itu membina murid, ya, di samping usaha untuk menghimpun orang-orang Kristen dalam persekutuan dan dalam kebaktian. Di samping koinonia, ayo masuk, ayo kita menginjil, lalu kita menghimpun orang itu masuk ke dalam gereja. Kalau dia belum bergereja, ya, kita ajak ke gereja kita. Tapi Allah juga menghendaki agar gereja berusaha keras, ya, untuk membina muridnya, gitu ya. Efesus 4 ayat 6 sampai ayat 11 sampai dengan 16. Seorang Kristen harus menjadi anggota dari gereja setempat di mana Kristus diagungkan dan firman Tuhan diberitakan. Bapak Ibu, salah kalau Bapak Ibu memikirkan bahwa gereja adalah showroom. Showroom itu mobilnya bagus-bagus, ya. Ini saya ambil showroomnya mobil Maserati, ya. Ini mobil Maserati, ini mobil mahal nih dari Italia. Sementara yang kiri itu adalah bengkel dari mobil tiga berlian. Tiga berlian tuh apa ya, Pak Niki ya? Kalau di Mitsubishi ya, bukan? Mitsubishi. Mitsubishi ya, oke. Jadi kita lihat ya, gereja itu fungsinya itu adalah sebagai bengkel dulu, ya. Orang-orang yang datang ke tempat kita di gereja itu bukan orang yang sudah jadi. Dia mesti mungkin ada penyok-penyoknya, mungkin ada pecah-pecah kacanya, ya kan? Mungkin ada remnya, kanvas remnya udah habis, ya kan? Mungkin olinya, atau bahkan mesti turun mesin, begitu. Ya, jadi kalau kita ketemu sama orang yang penyok-penyok di dalam gereja, jangan putus asa. Disinilah fungsi daripada pembinaan itu harus jalan. Nah, kalau dia sudah menjadi mobil yang sehat, mobil yang bagus, baru mobil-mobil ini bisa dipajang menjadi mobil-mobil di showroom, begitu kan ya. Tapi kita punya perspektif harus berbeda. Jangan berharap kalau kita masuk gereja itu adalah kita seperti masuk ke dalam showroom mobil. Semuanya mesti bagus, ya kan? Sehingga ada yang mengatakan, ngapain ke gereja? Kumpulan orang-orang munafik. Salah kalau kita mengatakan demikian. Gereja itu memang bengkel. Kumpulan mobil-mobil yang harus direparasi dulu gitu. Udah bagus dia masuk bengkel. Kalau dia nggak masuk bengkel, dia nggak bisa berfungsi. Betul nggak? Coba saya minta pendapat dulu nih dari bapak-bapak majelis nih di gereja. Bagaimana menurut Bapak Ibu? Apakah kita hanya bisa menerima orang-orang baik saja masuk di gereja kita? Atau kita siap untuk membina orang itu di dalam pertumbuhan menurut ajaran sehat? Bagaimana menurut Bapak Ibu? Pak Niki gimana Pak Niki pendapatnya? Ya setuju sih Bu. Sebab saya sendiri masih di bengkel nggak keluar-keluar nih. Nggak keluar-keluar kenapa Pak? Dananya kurang ya? Bukan spare partnya Bu, spare partnya nggak dapat. Spare partnya nggak dapat ya. Tenang aja Pak. Tokonya Tuhan tuh lengkap Pak. Semua spare part terdapat di sana dan nggak bayar lagi. Memang ada harga yang harus dibayar ya oleh para pemimpin-pemimpin gereja ya, memiliki kesabaran begitu ya, memiliki modul-modul yang cukup supaya si mobil-mobil ini bisa segera diperbaiki gitu ya, sehingga nanti bisa ditaruh di etalase gitu kan ya, di showroom-showroom.
mobil. Tapi di sini mau memberitahu betapa pentingnya peranan gereja untuk melakukan pembinaan. Karena orang-orang yang masuk di gereja itu orang-orang yang perlu bantuan. Ya, jadi perspektif kita mesti berubah. Dan kalau kita melihat ada orang-orang yang masih harus dibenerin di dalam gereja, bersabarlah. Jangan diomong-omongin, justru doain dia. Ya, nah bagaimana caranya peranan gereja itu dalam membina? Ini penting yang namanya firman Allah. Ya, iman seseorang itu bertumbuh kalau ia membaca dan mempelajari firman Tuhan. Ya, Roma 10 ayat 17 mengatakan iman timbul dari pendengaran tentang firman Allah, ya, firman Kristus. Jadi membina itu harus menggunakan firman Allah. Membina itu jangan menggunakan modul-modul yang keren-keren, tetapi udah lari daripada ajaran yang sehat. Karena apa? Karena pertumbuhan iman itu tergantung dari usaha untuk membaca firman Tuhan secara terus-menerus dan teratur. 1 Petrus 2 ayat 2. Dan firman Tuhan merupakan makanan rohani bagi setiap orang Kristen. Saya mengambil sebuah gambar, ya. Makanan rohani itu adalah firman Tuhan yang ada, yang sudah dikanonisasi dalam Alkitab. Jadi kalau kita mau memberikan modul-modul pembinaan, bukan cerita tentang bagaimana pemikiran teolog-teolog besar. Bukan pemikiran dari bagaimana pemikiran hamba-hamba Tuhan yang terkenal, yang lagi trending gitu, atau topik-topik yang sedang trending. Kita mau ngomong tentang apa? Eskatologi. Kalau mau ngomong eskatologi, mesti belajar dari kejadian dulu. Gak bisa kita membahas langsung eskatologi. Tidak bisa. Eskatologi itu harus kita pelajari kalau kita sudah mengerti yang namanya kitab kejadian. Ya kan, eskatologi kita bisa mengerti kalau kita sudah pernah mendengar yang namanya kitab Daniel. Begitu. Jadi makanan rohani kita adalah pentingnya firman Allah, yaitu yang ada di dalam Alkitab. Ya, kenapa? Karena seorang teolog, dia hanya hidup dalam masa tertentu saja. Sehingga yang dia pikirkan adalah yang dia saksikan pada zaman dia hidup. Bisa saja pemikiran-pemikirannya kemudian menjadi tidak relevan lagi. Contohnya adalah begini, bangsa Israel. Bangsa Israel itu dikocar-kacirkan pada saat mereka dibuang ke Babel pada tahun 70. Bangsa itu kemudian tidak mempunyai tanah lagi, tidak tergabung sebagai sebuah bangsa, tidak punya bendera lagi, kemudian tidak punya tidak punya pemerintahan lagi di tahun 70 Masehi, ya. Kemudian bangsa ini ternyata karena Allah berjanji kepada Abraham bahwa akan ada bangsa yang besar, keturunanmu akan ada, itu seperti bintang di langit, pasir di tepi lautan gitu. Maka bangsa ini kemudian muncul lagi pada tahun 1948 dengan ditetapkannya bangsa Israel di PBB. Bayangin dia hilang berapa tahun? Lebih dari 1.900 tahun, hampir 1.900 tahun. Sehingga teolog yang hidup di tahun 800 Masehi atau teolog yang hidup di tahun 1.200 Masehi, mereka kan hanya melihat pada saat itu saja. Lalu mereka mengeluarkan pemikiran-pemikirannya, menafsirkan firman Tuhan. Hati-hati. Jangan kita terjebak kepada pemikiran teolog saja. Tapi we have to back to the Bible. Bible means basic information before leaving earth. Itu yang benar. Jadi kita harus punya makanan rohani. Makanan rohani kita adalah firman Tuhan. Ya, juga bukan pemikiran dari hamba-hamba Tuhan terkenal. Oh, dia lagi bikin buku apa nih? Bukunya lagi ngetop nih, populer banget nih. Kita baca dari bukunya. No, yang kita mesti baca itu adalah Alkitab. Ya? Jadi pentingnya makanan rohani yang adalah firman Tuhan itu sendiri. Kemudian peranan yang lain adalah pentingnya doa. Sudah pasti, ya. Yakobus mengatakan di dalam ini, tolong dibaca nih
Ibu siapa ya? Ibu Vivi agak kesulitan. Ibu Cindy lagi nyetir. Ibu Tiur deh, saya minta bantuan. Ibu Tiur Yakobus 4 ayat 2. Silakan Bu. Bicara tentang pentingnya doa. Yakobus 4 ayat 2. Ada Ibu? Iya. Ya. Jangan lupa di unmute. Yakobus 4 ayat 2. Minta tolong di unmute dulu ya Bu. Saya bacakan ya Bu. Boleh dibantu deh, boleh. Silakan Pak. Yakobus 4 ayat yang kedua. Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh. Kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Iya, terima kasih Pak Toga. Jadi pentingnya berdoa. Kalau kita mau supaya orang-orang yang kita injili, kita masukkan di dalam kelompok pemuda kita mesti minta sama Tuhan. Tadi firman Tuhan mengatakan kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Ya, jadi penting berdoa. Kamu mengingini sesuatu, tapi kamu jadi berantem-berantem, pasti yang kamu ingini itu bertentangan dengan firman Tuhan, ya kan? Jadi pentingnya berdoa pada saat kita mau memimpin kelompok pemuda ataupun pada saat kita masuk di dalam kelompok KTB. Ya, masuk dalam kelompok KTB itu menjadi sangat penting loh Bapak Ibu. Sangat penting. Kita tidak tahu dalam KTB itu nanti akan dibahas secara khusus dengan para pelatihnya masing-masing dalam latihan PIP yang kelima. Pelatih Bapak Ibu akan menceritakan ya tentang apa sih manfaatnya untuk masuk di dalam kelompok-kelompok tumbuh bersama ya. Nah, kalau kita juga berdoa, kita mengikuti teladan Tuhan Yesus. Kalau kita juga berdoa, membuat kita menjadi lebih dekat dengan murid-murid yang kita layani. Kenapa? Paling tidak kita mendengar pergumulan mereka. Tadi sore, Ibu Vivi nanya sama saya, Bu, kepalanya udah enakan belum? Gitu. Saya bilang, oh udah lebih reda, Bu, ininya sakit kepala saya, begitu ya. Nah, kita menjadi lebih dekat dengan murid-murid kita karena pada saat kita bersama-sama membahas firman Tuhan, saya cerita ini sebenarnya kepala masih sakit nih gitu. Kemudian Ibu Vivi dan Ibu Dahlia mendoakan saya, dan benar setelah Ibu Dahlia mendoakan saya, ini kepalanya hilang sakitnya. Luar biasa ya. Jadi doa bisa menyebabkan kita juga lebih dekat dengan teman-teman atau murid-murid yang kita layani, gitu ya. Jadi pentingnya berdoa. Kemudian yang lainnya juga adalah yang keenam adalah pentingnya orang-orang yang setiawan, ya. Tuhan Yesus juga memilih 12 murid, ya, 12 murid. Itu adalah dari ratusan atau ribuan murid, kemudian dia juga ada 70 murid lainnya, dan kemudian ada murid-murid yang lainnya, tetapi Tuhan Yesus memberikan kepada kita perhatian kepada orang-orang yang setia, bukan orang-orang yang kelihatannya potensial, kelihatannya dominan, enggak. Yang harus kita pilih adalah orang-orang yang setia, ya. Kita harus memikirkan atau memfokuskan perhatian kita kepada orang yang setiawan, yaitu mereka yang mau mengajar orang lain lagi, ya. Di sini 2 Timotius 2 ayat 2 mengatakan, apa yang telah engkau
engkau tuh maksudnya kata Paulus kepada Timotius, daripada Paulus di depan banyak saksi, percayakan itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai dan juga cakap mengajar orang lain. Sehingga apa? Sehingga bimbingan lanjutan itu bisa berjalan sebagai satu bagian dari multiplikasi secara rohani. Itu ada titik, itu Paulus berbicara kepada Timotius, apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang-orang lain. Jadi penting ya, ayo ikut di dalam KTB, karena Bapak Ibu diajar oleh orang-orang yang setiawan, orang-orang yang mungkin menurut Bapak Ibu biasa-biasa saja, tetapi mereka adalah orang-orang yang dipilih Tuhan untuk membina Bapak Ibu. Ya, kita lihat ini adalah Timotius ya. Timotius ini bapaknya adalah seorang Yunani, tapi ibunya Eunike dan neneknya Lois itu adalah orang Yahudi. Ya, dan Paulus mengatakan sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Setiawan ya, jadi walaupun si nenek itu sudah tua, dia tetap menurunkan imannya kepada sang ibu dan juga kepada sang cucu. Ini penting sekali menjadi orang yang setiawan. Ya. Kemudian prinsip yang selanjutnya, pentingnya strategi. Ya, kita tidak boleh puas hanya dengan penambahan, artinya kita PI itu penambahan ya, nambah satu orang mengenal Kristus, nambah satu orang, tapi kita juga harus melakukan pelipat gandaan rohani, multiplikasi. Nanti itu juga akan diterangin oleh pelatih Bapak Ibu di dalam latihan PIP 5. Tujuan kita membimbing setiap orang Kristen baru untuk bertumbuh sedemikian rupa sampai ia mencapai tingkat kedewasaan. Ia hanya bergantung kepada Kristus, ya, dan tidak lagi pada orang lain. Itu tujuan kita. Jadi di dalam KTB, pelatih yang baik atau pemimpin yang baik akan membuat anggotanya bergantung kepada Kristus. Apa yang harus dilakukan? Dalam bentuk bimbingan lanjutan. Bisa bimbingan lanjutan secara pribadi, bisa bimbingan lanjutan secara kelompok. Kalau kita menggunakan bimbingan lanjutan secara kelompok. Begitu ya. Jadi kadang-kadang join juga kelompoknya Ibu Nanda, join dengan kelompoknya Ibu Tina, misalnya begitu. Kelompoknya Ibu Nanda kapan-kapan join juga dengan kelompoknya Ibu Liung, begitu ya. Kenapa? Karena di sini kita bisa merasakan bahwa kepemilikan itu bukan milik daripada si pelatih, tapi itu adalah milik daripada Tuhan sendiri. Ya, menggunakan kelompok ini adalah sebuah strategi. Ya, 2 Timotius 2 ayat 2 ini, ya, ini ada di dalam Alkitab, tetapi ayat ini digunakan oleh orang-orang komunis, digunakan oleh partai-partai politik, digunakan oleh multi-level marketing ataupun pekerjaan-pekerjaan sales yang lain di dalam mereka merekrut orang lain. Nah, orang Kristennya malah nggak ngejalanin ini. Nah, itu bahaya ya. Jadi mereka belajarnya dari 2 Timotius 2 ayat 2. Masa kita yang punya ayat itu tidak melakukannya, pasti harus. Oke. Nah, selanjutnya pentingnya apa? Pentingnya bersaksi tentang Bersaksi. ya. Boleh baca Matius 4 ayat 19, silakan. Siapa yang mau volunteer? Matius 4 ayat 19. Silakan yang bisa volunteer. Matius 4 ayat 19. Matius 4 ayat 19. Wah, Pak Andi. Silakan Pak Andi. Ya. Iya. Ya, Bu. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Iya, terima kasih Pak Andi.
Jadi Iya, Yesus mengatakan ikuti saja Tuhan Yesus dan kamu akan menjadi penjala manusia. Jadi back to the Bible, gimana tuh caranya Tuhan Yesus itu? Dan Tuhan Yesus berjanji loh, apa yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Kita minta mau menjadi penjala manusia, kita minta mau menjadi pelatih, kita minta mau menjadi pembina untuk orang-orang Kristen, orang-orang Kristen baru. Tuhan berjanji dia akan mengabulkannya dan Tuhan akan mempertemukan kita dengan orang-orang yang akan kita bina. Ya. Nomor 2, orang Kristen baru dapat melihat saudara-saudara seiman lainnya bersaksi. Itu penting ya, kita cuma cerita tentang Kristus. Kemudian lewat cerita tentang Kristus itu akan menghasilkan pertumbuhan rohani untuk orang-orang yang melakukannya sendiri. Jadi pada saat saya membina di dalam KTB, saya juga iman saya ditumbuhkan gitu. Karena apa? Saya juga sebelum saya sharing kepada Bapak Ibu, saya pasti sudah mengalami terlebih dahulu. Kemudian ada masuk cerita lagi dari Bapak Ibu, itu akan membuat pertumbuhan rohani saya menjadi lebih baik lagi. Jadi di dalam kelompok pembinaan, manfaat-manfaatnya adalah kita bisa saling penyerbukan silang gitu ya. Saya bercerita, nanti Ibu Vivi bercerita, nanti Ibu Dahlia bercerita, Ibu Yeni bercerita, Ibu Saur bercerita, Ibu Liong bercerita, Ibu Nanda bercerita. Kita semua akan saling memperkaya satu sama lainnya, sehingga pertumbuhan rohani kita menjadi lebih baik lagi. Nah, tapi kita masih ingat ya, bahwa pertumbuhan rohani itu memerlukan waktu. Jadi jangan ini gimana sih kelihatannya orangnya lambat-lambat begitu ya, nggak bikin PR, nggak kalau ada pertemuan ada aja alasannya gitu ya, nggak apa-apa. Lagi masuk bengkel ya, spare parts-nya belum ketemu tuh, kalau katanya paniki gitu ya, nggak apa-apa. Semua perlu waktu. Semua perlu waktu, tapi pelatih yang baik dia akan mendoakan ya. Dia akan mendoakan anggota-anggotanya. Juga jangan kecewa kalau akhirnya ada yang mundur. Jangan kecewa. Kenapa? Karena itu adalah kedaulatan Allah. Mungkin belum waktunya ya. Mungkin belum waktunya, nanti dia ikut di batch berikutnya atau pada kesempatan yang lainnya, karena pertumbuhan rohani memang memerlukan waktu. Kemudian juga kita harus bersekutu dengan orang-orang Kristen yang lainnya ya. Di sini di dalam kelompok bimbingan itu kita harus menjadi sahabat buat mereka. 1 Tesalonika 2 ayat 8. Kalau ada yang boleh membaca untuk kita, 1 Tesalonika 2 ayat 8. Kalau boleh, silahkan. 1 Tesalonika 2 ayat 8. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu, bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi. Amin. Iya. Jadi dalam kelompok pembinaan, seperti yang tadi Ibu Cindy sudah baca buat kita ya, itu Rasul Paulus mengatakan bukan cuma membagi Injil gitu ya. Ayo kita bahas 1, 2, 3 ada di dalam modul. Enggak, tapi juga membagi diri gitu. Menjadi sahabat untuk orang-orang yang kita layani begitu ya. Pergumulan kita bisa cerita ke mereka, pergumulan mereka juga kita bisa dengar, kita bisa saling mendoakan gitu ya. Dan kemudian kita bisa saling mendukung satu dengan yang lainnya. Jadi tercipta yang namanya persekutuan ya. Contoh yang tadi saya cerita, hari Jumat yang lalu kami baru KTB, hari Senin saya cek sama Ibu Vivi, gimana kepalanya udah enakan apa belum gitu ya. Karena di situ terjadi sebuah persahabatan. Kalau kita cuma di hari Senin aja, saya satu arah kepada Bapak Ibu, kalaupun ada pertanyaan pendek-pendek gitu. Tetapi kalau di dalam KTB itu pasti beda, ya pasti beda. Dan kita akan menjadi sahabat satu sama lainnya. Yang terakhir yang selanjutnya adalah 3 terakhir ya, pentingnya pengulangan ya.
pengulangan itu menjadi penting ya. Kenapa? Karena pengulangan itu akan membantu seseorang dalam proses belajarnya dan juga dalam proses pertumbuhannya. Di dalam kita mengulang-ulang itu Roh Kudus akan memperlihatkan dan bahkan memelihara kebenaran-kebenaran yang pernah kita belajar. 2 Petrus 1 ayat 12-15 nanti Bapak Ibu sendiri baca, tapi saya ingin mengingatkan bahwa di dalam Alkitab itu juga ada yang namanya kitab ulangan, Deuteronomi. Ini sampai begitu pentingnya ya. Begitu pentingnya pengulangan sampai dengan di dalam Alkitab sendiri ada yang namanya kitab ulangan. Kitab ulangan ini ditulis oleh Musa. Karena Musa dibilang sama Tuhan, kamu tidak bisa masuk di dalam tanah perjanjian. Kenapa? Karena kamu sudah melakukan kesalahan yang sudah tidak bisa ditolerir lagi ya, pada waktu dia marah di masa Meriba. Kita tahu ceritanya itu ya. Kemudian karena cinta kasihnya si Musa kepada bangsa Israel, maka dia mengulang semuanya peraturan-peraturan, hukum-hukum, hal yang boleh dan hal yang tidak boleh itu di dalam kitab ulangan. Ya kan? Termaksud di dalam ulangan tentang berkat dan kutuk. Ya, itu ada di mana tuh? Ulangan 18-28 tuh. Coba Bapak Ibu lihat. Ulangan ya, ulangan 28 kayaknya. Ya, ulangan 28 ya, berkat dan kutuk. Ya kan, Bapak Musa merasa perlu untuk membuat satu kitab khusus ya yang merecap dari Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Kitab yang kelima, Ulangan. Apa yang dia sudah tulis dari Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dia tulis lagi dalam kitab Ulangan. Jadi pada saat kita nanti ketemu dengan pelatih yang, ayo coba ulang, ini apa, gitu. Jangan putus asa ya. Udah hafal, minta diulang-ulang terus. Tapi itu penting ya, pengulangan itu penting. Supaya betul-betul ngelotok, sehingga ketika orang ngomong kita bisa tahu, nih orang nih pengajarannya tidak sehat nih. Atau nih orang nih waktu dia ngomong firman Tuhan lepas dari konteksnya nih. Nah, gitu ya. Jadi penting sekali. Tadi saya katakan pentingnya firman Allah itu bacanya dari Alkitab. Bukan bacanya dari kata hamba Tuhan siapa. Bukan bacanya dari kata teolog siapa. Bukan bacanya dari sekarang topik yang lagi trending apa. Back to the Bible. Jadi mesti diulang-ulang ya. Dan yang ke-12 peranan manusia sebagai alat dalam tangan Allah ya. Orang-orang Kristen harus membantu orang Kristen baru untuk bertumbuh. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan manusia. Respons orang Kristen baru yang sedang dibimbing seringkali dipengaruhi oleh sikap dan tingkah laku orang yang membimbing. Kalau pembimbingnya galak, nanti muridnya juga jadi orang galak, gitu ya. Mari semua. Kabur gitu ya. Mari semua. Iya, mari. Kalau ya bagaimana, udah bikin PR apa belum gitu ya. Kalau cuma dari PR ke PR, waduh bahaya juga gitu ya. Karena ini bukan soal checklist, nanti kita belajar sebentar lagi ya. Ini bukan soal checklist ya, tetapi soal bagaimana orang Kristen itu dibantu untuk bertumbuh gitu ya. Jadi kita sebagai pemimpin kelompok itu juga mesti menjadi orang yang sabar. Jangan lupa orang yang kita hadapi ini adalah miliknya Tuhan, bukan miliknya kita. Ya. Kemudian yang terakhir ada cara lain. Memang Tuhan bisa memakai orang yang berbeda, tempat, peristiwa, ayat Alkitab, lingkungan, kelompok, dan lain-lain untuk memupuk pertumbuhan rohani seseorang. Mengapa? Karena setiap orang adalah unik di hadapan Allah. Dan Allah bisa membentuknya dengan cara yang berbeda. Kalau saya menghadapi Ibu Cindy, pasti berbeda dengan saya menghadapi Ibu Saur, misalnya. Saya menghadapi Ibu Dahlia, pasti berbeda dengan cara saya menghadapi Ibu siapa ya? Ibu Yeni misalnya, ya kan? Kenapa? Karena setiap orang itu unik. Oleh sebab itu, kita mesti banyak berdoa ya. Banyak berdoa.
banyak mendengar firman Tuhan, belajar dari Tuhan Yesus bagaimana. Nah, itu adalah bagian yang pertama. Bagian yang kedua ini pendek sekali tuh. Ini ke gambar, yaitu tentang kalau begitu, kalau kita mau membimbing seseorang harus menggunakan modul, ya, harus menggunakan tuntunan. Nah, kita lihat ke bagian yang berikutnya, tinjauan umum bimbingan lanjutan dasar. Ini basic banget nih, yang Bapak Ibu lihat di tangan saya, yang ada di tangan Bapak Ibu, itu adalah hal yang basic. Dari 4 bimbingan lanjutan dasar ini bisa menjadi begitu banyak topik-topik untuk kita bahas di dalam khotbah. Jadi kalau Bapak Ibu nanti dimintain khotbah, balik ke sini aja udah banyak sekali topik yang kita bisa bahas di dalam khotbah. Ini sangat basic, ini tidak sophisticated, ini tidak fascinating, enggak. This is very basic. This is the foundation, yang dasar-dasar iman Kristiani. Jadi kita nggak belajar dari sesuatu yang kelihatannya keren-keren, ya. Saya menganjurkan, bukan berarti tidak ada loh sarana-sarana untuk pembinaan, ada. Tapi lebih baik kita menguasai satu sarana secara lebih mendalam, ya kan? Dan sarana ini sudah terbukti dari tahun 1965. Tadi kita sudah melihat satu video tentang KKR yang diadakan oleh Harvest Crusade. Mereka pada Greg Laurie itu pada awalnya belajar dari 4 hukum rohani yang Bapak Ibu pelajari, belajar dari BLD 1 sampai 6. Jangan lupa juga di BLD 3 itu ada namanya PRK. Jadi ini sangat basic yang akan kita belajarin. Yang pertama, kita akan kenalan dengan yang namanya Barnabas, ya. Siapa itu Barnabas, ya? Barnabas adalah seorang yang bisa. Nah, nanti kita dengar ada deh ceritanya, ya. Coba saya minta kesediaan Pak Niki dan Pak Toga. Pak Andi bisa membaca, Pak Andi? Boleh? Boleh sedikit, ya. Oke, Pak Niki yang banyak, ya. Pak Niki Kisah Rasul 9 ayat 9 sampai 17. Kemudian saya minta Pak Andi membaca Kisah Rasul 11 ayat 22 sampai 25. Lalu saya 27 minta kali, Bu, ya. Ya, Kisah Rasul 9 ayat 9 sampai 27. Kemudian Pak Andi Kisah Rasul 11 ayat 22 sampai 25. Kemudian Pak Toga Kisah Rasul 13 ayat 2 sampai 13. Ibu Cindy sudah di rumah apa belum, Bu? Bisa, Bu. Bisa, ya? Ya. Bisa, oke. Ibu Cindy Kisah Rasul 15 ayat 35 sampai 41. Ibu Yeni minta tolong 2 Timotius 4 ayat 11. Oke, mulai dari yang pertama. Silakan. Mulai dari Pak Niki. Kisah Rasul 9 ayat 9 sampai 27. Cukup panjang, ya, pembacaannya, tapi ini penting sekali. Tiga hari lamanya ia tidak dapat ia tidak makan dan minum. Di Damsyik ada seorang murid Ananias. Firman Tuhan kepadanya, Ananias, jawabnya, ini Tuhan. Firman Tuhan, mari pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah rumah Yudas, seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa. Dan dalam suatu penglihatan, ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya, supaya ia dapat melihat lagi. Tetapi jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu. Betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudusmu di Yerusalem. Iya kan, Dan ia datang. Jadi kita ngomong. Dan ia
Ya, sudah ditutup begitu. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil namamu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ditanggung oleh karena namaku. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus. Katanya, Saulus saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis. Dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Semua orang yang mendengar hal itu heran dan berkata, bukankah dia ini yang di Yerusalem mau membinasakan barang siapa yang memanggil nama Yesus ini? Dan bukankah ia datang ke sini dengan maksud untuk menangkap dan membawa mereka ke hadapan imam-imam kepala? Akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya dan membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik, karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Beberapa hari kemudian, orang Yahudi merundingkan suatu rencana untuk membunuh Saulus. Tetapi maksud jahat itu diketahui oleh Saulus. Siang malam orang-orang Yahudi mengawal semua pintu gerbang kota supaya dapat membunuh dia. Sungguh pun demikian, pada suatu malam murid-muridnya mengambilnya dan menurunkannya dari atas tembok kota dalam sebuah keranjang. Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid, tetapi semuanya takut kepadanya karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid. Tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Terima kasih Pak Niki. Ini bercerita tentang Paulus atau Saulus yang ditemui oleh Ananias. Tadinya Ananias khawatir begini karena sebetulnya kayaknya Saulus ini mana mungkin gitu. Tapi Tuhan bilang ini adalah orang yang kupilih. Dan akhirnya Saulus mengajar dalam nama Yesus, bahkan dia mau dibunuh. Silakan Pak Andi, Kisah Rasul 11 ayat 22 sampai 25. Baik, Kisah Rasul 11 ayat 22. Maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem. Lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antiokhia. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia. Ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus, dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antiokhia. Ya, terima kasih Pak. Jadi di sini Paulus mulai bertemu dengan Barnabas. Kisah Rasul 13 ayat 2 sampai 13.
Kisah Rasul 13 ayat 2 sampai dengan 13. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Maka berpuasa dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Oleh karena disuruh Roh Kudus, Barnabas dan Saulus berangkat ke Seleukia, dan dari situ mereka berlayar ke Siprus. Setiba di Salamis, mereka memberitakan firman Allah di dalam rumah-rumah ibadat orang Yahudi. Dan Yohanes menyertai mereka sebagai pembantu mereka. Mereka mengelilingi seluruh pulau itu sampai ke Pafos. Di situ mereka bertemu dengan seorang Yahudi bernama Bar-Yesus. Ia seorang tukang sihir dan nabi palsu. Ia adalah kawan gubernur pulau itu, Sergius Paulus, yang adalah orang cerdas. Gubernur itu memanggil Barnabas dan Saulus karena ia ingin mendengar firman Allah. Tetapi Elimas, demikianlah namanya dalam bahasa Yunani, tukang sihir itu menghalang-halangi mereka dan berusaha membelokkan gubernur itu dari imannya. Tetapi Saulus, juga disebut Paulus, yang penuh dengan Roh Kudus menatap dia dan berkata, "Hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan. Engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu? Sekarang lihatlah, tangan Tuhan datang menimpa engkau, dan engkau menjadi buta. Beberapa hari lamanya engkau tidak dapat melihat matahari." Dan seketika itu juga orang itu merasa diliputi kabut dan gelap. Dan sambil meraba-raba, ia harus mencari orang untuk menuntun dia. Melihat apa yang telah terjadi itu, percayalah gubernur itu, ia takjub oleh ajaran Tuhan. Lalu Paulus dan kawan-kawannya meninggalkan Pafos dan berlayar ke Perga di Pamfilia. Tetapi Yohanes meninggalkan mereka lalu kembali ke Yerusalem. Ya, terima kasih. Di sini bercerita tentang pelayanan dari Barnabas dan Paulus. Tetapi Yohanes meninggalkan mereka lalu pergi ke Yerusalem. Kisah Rasul 15 ayat 35 sampai 41. Ya, Kisah Rasul 15 ayat 35 sampai 41, perselisihan antara Paulus dan Barnabas. Paulus dan Barnabas tinggal beberapa lama di Antiokhia. Mereka bersama-sama dengan banyak orang lain mengajar dan memberitakan firman Tuhan. Tetapi beberapa waktu kemudian berkatalah Paulus kepada Barnabas, "Baiklah, kita kembali kepada saudara-saudara kita di setiap kota, di mana kita telah memberitakan firman Tuhan untuk melihat bagaimana keadaan mereka." Barnabas ingin membawa juga Yohanes yang disebut Markus, tetapi Paulus dengan tegas berkata bahwa tidak baik membawa serta orang yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia dan tidak mau turut bekerja sama dengan mereka. Hal itu menimbulkan perselisihan yang tajam, sehingga mereka berpisah dengan Barnabas, membawa Markus juga serta berlayar ke Siprus. Tetapi Paulus memilih Silas dan sesudah diserahkan oleh saudara-saudara itu kepada kasih karunia Tuhan, berangkatlah ia mengelilingi Syria dan Kilikia sambil meneguhkan jemaat-jemaat di situ. Ya. Di ayat yang, terima kasih Ibu Cindy, di ayat Kisah Rasul 13 dikatakan bahwa Yohanes meninggalkan mereka. Ayat 37 dari Kisah Rasul 15 mengatakan Barnabas ingin membawa juga Yohanes yang disebut dengan Markus. Jadi Markus yang tadi meninggalkan, Barnabas mau membawa dia. Ayat ke-39 katanya, hal ini menimbulkan perselisihan yang tajam sehingga mereka berpisah. Barnabas membawa Markus atau Yohanes tadi ya, juga
sertanya berlayar ke Siprus. Nah, sekarang nih yang penting 2 Timotius 4 ayat 11. Silakan Ibu Yeni. 2 Timotius berapa, Bu? 4 ayat 11. Itu sebentar. Ayat 11. Iya. Hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Jemputlah Markus dan bawalah ia kemari. Karena pelayanannya penting bagiku. Iya, terima kasih. Jadi Barnabas tadi yang disebut dengan ini kayaknya orangnya ini nggak setia begitu ya. Orangnya ini sudah meninggalkan kita, tetapi Barnabas memiliki kejelian rohani ya, sehingga dia mampu mengerti bahwa Paulus yang baru bertobat itu perlu mendapatkan persekutuan dalam pelayanan. Tetapi Barnabas, seorang yang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman, juga berusaha keras untuk melayani Paulus, tetapi kemudian dia juga melayani yang namanya Markus. Kan? Ternyata Yohanes Markus kurang dapat diandalkan sehingga ia meninggalkan tim Barnabas dan Paulus. Tapi di yang nomor 4 dikatakan sebaliknya, Barnabas yang pernah bersabar untuk melayani Paulus bersikeras untuk mengikut sertakan Yohanes Markus. Apakah ia berhasil? Ternyata iya. Kenapa? Karena kemudian terbukti bahwa di bawah bimbingan Barnabas, Yohanes Markus akhirnya menjadi pelayan yang penting, bahkan menurut penilaian daripada Paulus sendiri. Dari Yohanes Markus inilah gereja Tuhan mewarisi Injil Markus. Kesimpulan, ternyata bimbingan lanjutan yang dilakukan dengan sabar dan tekun dapat membina seseorang yang kelihatannya nggak potensial, orangnya pendiam, orangnya kurang inisiatif, atau orangnya nggak setia, lari-lari itu orang. Ternyata Yohanes Markus bisa menjadi hamba Tuhan yang dapat diandalkan. Jadi kalau Bapak Ibu membaca Injil yang keempat, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Markus itu adalah tulisan yang ditulis oleh Markus berdasarkan suruhan daripada Petrus, ya, Rasul Petrus, ya. Jadi Rasul Petrus mendikte, Markus yang menulis. Markus ini bisa menjadi seorang penulis yang meninggalkan satu kitab untuk kita, itu adalah karena hasil kerja keras dan kesetiaan, kesabaran, ketekunan dari seseorang yang bernama Barnabas. Barnabas juga yang memimpin seseorang yang bernama Saulus menjadi Paulus. Jadi Bapak Ibu, di dalam kita memimpin seseorang memang takes time ya, takes time, kemudian juga nyebelin banget gitu ya. Aduh, udah kayak kita kelebihan waktu aja, kita ngumpul-ngumpulin dia kagak mau, emangnya dia doang yang punya kegiatan. Jangan punya pikiran seperti itu ya. Jangan punya pikiran seperti itu. Justru kita mungkin harus mendukung. Kenapa nih? Orangnya ada kesulitan apa nih? Gitu ya. Justru memang harus rajin ya, berusaha untuk mencari tahu, berusaha untuk membawa jiwa dalam pertumbuhan rohani. Sebaliknya, yang sudah dihubung-hubungin begitu, marilah kita hargai juga orang lain yang sudah berjerih payah mendoakan kita, untuk kita juga menyediakan waktu, gitu ya. It takes two to tango, nggak mungkin satu orang aja yang bisa tango, mesti dua-duanya. Jadi pelatih, siswa, dua-duanya harus berkorban dalam tanda petik ya. Dua-duanya harus mencoba untuk mencocokkan waktunya ya. Jadi pelatih harus sabar, siswanya juga sabar, karena suatu hari siswa juga akan menjadi pelatih atau akan menjadi pemimpin atau menjadi seorang pembina ya. Oke. Nah, prinsip-prinsip yang harus diingat dalam proses bimbingan lanjutan ya, bagaimana caranya, itu sama pentingnya juga dengan sarana ya. Cara membimbing itu sama penting dengan sarananya. Sarananya memang kita udah menguasai, tapi cara kita juga harus mempelajari ya. Lalu di dalam membimbing itu yang penting adalah
Kita memenuhi kebutuhan supaya orang itu menjadi lebih bertumbuh. Jangan sekedar checklist. Pokoknya hari ini saya sudah pertemuan. Bukan begitu. Tapi apa yang menjadi kebutuhan mereka, kita bantu ya supaya dia bisa menjadi lebih dewasa. Oleh sebab itu jadilah sahabat. Ya, ciptakan suasana pengertian dan kasih. Bukan sekedar ya udah ya minggu ini pokoknya udah KTB, jangan begitu. Ya, tapi apa kebutuhan di luar itu ya untuk dia bisa menjadi lebih dewasa. Kemudian kita harus memberikan pengajaran dasar yang kuat. Pengajaran sehat. Back to the Bible. Jangan ngomongin hal-hal yang lain, karena hal-hal yang lain itu tidak bersifat kekal. Yang bersifat kekal itu adalah firman Tuhan dulu, sekarang, dan yang akan datang. Itu titik komanya tetap sama, ya, dalam arti ininya ya, kontennya ya, dalam arti isiannya. Nah, mulailah memimpin orang Kristen baru ke arah kedewasaan rohani, yaitu dalam kesempurnaan di dalam Kristus. Kolose 1 ayat 28 mengatakan, dialah yang kami beritakan all about him, tentang Kristus. Apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan di dalam Kristus. Kolose 1 ayat 28. Bapak Ibu, nanti akan ada waktunya saya akan membimbing Bapak Ibu. Kita sudah mulai berkenalan ya. Ini adalah urut-urutannya. Kita melayani, berdoa, menerima Kristus untuk kepastian keselamatan. Tetapi setelah ini, orang-orang yang kita layani kemudian harus kita bina, yaitu bagaimana caranya orang itu memulai hidup baru di dalam Kristus. Di sini kita akan diperkenalkan hubungan yang baru, ya kan? Kemudian hidup yang baru, dan kemudian pengalaman yang baru. This is very basic. Kalau BLD 1 tidak kita kuasai, maka kita akan mudah digoyang dengan mengatakan keselamatan itu bisa hilang. Kemudian kita akan masuk di dalam persekutuan dengan Kristus. Apa artinya hubungan dengan Kristus? Apa artinya persekutuan dengan Kristus? Ternyata itu berbeda. Dan apa yang membedakan kita akan belajar nanti. Kemudian yang ketiga, kita akan belajar bagaimana pimpinan Roh Kudus. Berulang kali saya mengatakan pimpinan Roh Kudus itu bukan soal manifestasi ya, tetapi bagaimana Roh Kudus yang adalah Allah itu memimpin kehidupan kita. Kemudian yang keempat, kita akan belajar untuk tumbuh di dalam Kristus. Allah berbicara kepada manusia melalui Alkitab, manusia berbicara kepada Allah melalui doa, tapi ada satu hal yang sangat penting di dalamnya, yaitu ketaatan. Ini BLD yang keempat. Kemudian nanti BLD yang kelima, kita akan belajar bagaimana kita melakukan yang namanya penelaahan Alkitab ya, dengan metode deduktif dan induktif, ya kan? Kita akan belajar di BLD 5, dan nanti di BLD 6 kita akan belajar bagaimana cara berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Saya akan mendorong Bapak Ibu untuk belajar di BLD yang pertama. Akan saya ajarkan di kelas. Tetapi nanti BLD 2, 3, dan 4 itu nanti pelatih Bapak Ibu akan mendiskusikannya di dalam kelompok. Jadi 2, 3, 4 saya tidak akan ajarkan di kelas, tapi akan didiskusikan di kelompok. Nanti BLD 5 dan 6 kita akan kembali lagi di dalam kelas. Mengapa demikian? Nah, itu sebabnya ayo jangan ketinggalan, ikutin jadwal yang sudah ditentukan di dalam tugas-tugas mingguan supaya nggak gedebak-gedebuk begitu ya. Nah, saya rasa kita sudah tidak ada waktu untuk bertanya jawab. Saya sudah selesai. Kalaupun ada, boleh deh 1-2 menit deh. Kalaupun ada untuk bertanya jawab. Tapi saya rasa kita sudah 9:28. Saya teringat teman saya ini, Ibu Cindy di Colorado, sudah 10:30 ya Bu ya. Iya. Kalau kita nambah lagi kesian besok, Ibu Cindy akan ada doa pagi biasanya ya. Iya, betul.
Jam 5 pagi, iya. Bapak Ibu, saya berharap memang waktunya cukup ketat ya, karena memang ada 2 bahan. Jadi dalam minggu ini silahkan bertemu dengan pelatih masing-masing. Jangan lupa ini tidak bisa dipisahkan dengan PIP 5. Jadi Ibu Liung nanti akan mengajar di kelompoknya. Pak Ayub akan mengajar di kelompoknya. Ibu Tiur akan mengajar di kelompoknya. Ibu Tina akan mengajar di kelompoknya. Ibu Nanda akan mengajar di kelompoknya. Tolong datang. Memang betul kedaulatan Allah. Tapi saya yakin kedaulatan Allah itu sudah bekerja di dalam dan melalui Bapak Ibu sejak Bapak Ibu memutuskan ikut di dalam BIM. Bu, mau tanya kalau BLD singkatan dari apa, Bu? Singkatannya dari apa? Bu Liung tuh tahu, Bu Liung. Bimbingan lanjutan dasar. Yes, penting. Yang buku itu tuh Bu, bimbingan lanjutan dasar. Iya. Pak Ayub, numpang tanya Pak Ayub. Yes. Mau tanya aja, yang minggu ini pertemuan kita tuh selalu Jumat ya? Ya, iya selalu. Jumat Indo ya. Jumat Indo pagi ya. Betul. 9 pagi. 9. Iya, iya. Iya, kita ketemu nanti di situ. Siapa? Iya, terima kasih. Ibu Liung, jangan lupa nanti Ibu sahur ya sama Ibu Yeni. Kemudian Ibu Tina, ada Ibu Dahlia. Sudah bisa di PIP 5. Ibu Cindy dengan Ibu Tiur ya. Jadi 2 pihak saling bercari-carian deh. Baik, terima kasih. Saya tutup dulu dalam doa, dan nanti saya serahkan kepada Ibu Liung. Terima kasih Bapa di sorga, manusia sudah berhenti menyampaikan apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada Bapak Ibu yang ada di dalam BIMOV 2. Terima kasih banyak untuk kesempatan ini. Tuhan, kami berdoa supaya kami bukan hanya menjadi pendengar, tapi kami juga boleh belajar sehingga kami cakap untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Kami mau masuk di dalam prajurit-prajurit Tuhan. Kami mau memuliakan nama Tuhan. Kami mau menyenangkan hati Tuhan. Tolong mampukan kami, begitu banyak mungkin halangan yang akan kami lewati, tapi kami mau setia karena Tuhan sudah terlebih dahulu setia kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 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 Ya. Foto. Oke, kalau gitu keluar dong itu ininya. Ayo bisa motret. Ibu Tiur, apa kabar? Nah, ya, oke. Pak Andi, Ibu Vivi bisa nggak kelihatan ya Ibu Vivi? Masih itu ya? Iya. Bisa Bu kalau sebentar. Oh sebentar boleh. Iya, handphonenya kena panas jadinya itu. Aduh, nggak tolong Muter-muter. Baru besok bisa ke toko, ke Verizon. Pak Andi bisa ya? Kalau nggak apa-apa loh. Saya wajah ini aja ya Bu, icon aja ya. Oh boleh. Iya. Oke, Ibu Tina, kamera Ibu Tina dibuka. ada? Ikonnya belum tuh Pak Andi itu Pak Ayub. Iya, tunggu. Ibu Nanda barusan bilang nggak bisa, handphonenya hang. Pak Niki boleh dibuka Pak Niki? Yes. Ya. Turunin dikit Pak biar gantengnya Oke. kelihatan Pak, biar gantengnya pol Pak, turunin dikit. Oke, mana? Udah mau Oke. diambil? Oke, kita berfoto sebentar ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih.
Terima kasih. Kasih. Oh, nanti Selamat malam. Terima kasih Bu Mutiara. silakan Ibu Leo. Terima kasih Bu Tiara. Sama-sama saling mendoakan Pak Ya, Andi Ya, Bu cepat Liu. sembuh ya, Pak Andi. Ya, Pak Dan Andi. ya, terima kasih Pak banyak. Bu Andi. Cindy. Ya, Andi Tuhan juga memberkati Tuhan semuanya. memberkati. cepat sembuh. Bless Ya, you. mari. Oke. Mari. Bu Tirian.